Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi berikutnya, yaitu tentang barisan dan deret. Barisan dan deret itu ada dua macam. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmetika, sedangkan yang kedua adalah barisan dan deret geometri. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu barisan dan deret aritmetika. Barisan dan deret aritmetika. Oke, ini ya. Sebelum masuk ke sini, kalian lihat dulu nih, ada sebuah pola bilangan di sini yang warna coklat dan kuning. Warna coklat itu dihitungnya kotaknya ini 2, yang kuning 4. Ini lanjut. Nah, di sini 8, di sini 10. Oke. Kalian lihat nih ya, antara suku pertama dengan kedua, kalian lihat suku pertama 2, kemudian yang pola kedua ya ini 4. Ini diapakan nih pola bilangannya? Ditambah 2, ini juga ditambah 2, ini juga ditambah 2, ini ditambah 2. Oke. Pola bilangan yang susunannya seperti ini ya, mempunyai selisih yang sama antara dua suku yang berurutan. Itu yang disebut dengan barisan aritmetika. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah barisan aritmetika. Ya, contohnya yang tadi ya, bahwa barisan aritmetika itu bisa disebut dengan BA ya, disingkat ya. Itu adalah barisan bilangan yang memiliki selisih ya, selisih dua suku yang berurutan, besarnya selalu tetap. Oke, itu yang disebut dengan barisan aritmetika, seperti ini nih urutannya. Nah, barisan aritmetika ini itu terbentuk oleh cara penambahan maupun pengurangan. Jadi dibentuk oleh penjumlahan atau pengurangan, dan tetap ini bilangannya gitu. Jadi contohnya seperti tadi, ini suku yang pertama itu 2, atau pola bilangan pertama itu 2, ini yang pola kedua itu 4, tambah 2 ya. Sementara kedua dan ketiga ini sama, tambah 2 juga. Nah, yang seperti ini disebut dengan barisan aritmetika. Jadi dijumlah dengan suatu bilangan itu sama gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuknya pengurangan, misalnya begini, tuh ada suatu pola bilangan begini, 7, 5, 3, 1, dan seterusnya gitu ya. Jadi diapakan antara 7 sampai ke 5 tuh? Antara pola pertama dengan kedua. Diapain? Ya, kurang 2, ini juga dikurang 2, ini juga dikurang 2. Nah, ini juga disebut dengan barisan aritmetika. Jadi kalau kalian ketemu pola bilangan kok susunannya seperti ini, ada yang sama gitu antara dua suku yang berurutan begini, itu mau dijumlah maupun dikurang, itu yang disebut dengan barisan aritmetika. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Jadi kalau dijumlah dengan bilangan yang sama itu ya, dua suku yang berurutan tuh, mau suku yang pertama dengan kedua, 2 dengan ketiga, 3 dan keempat, dan seterusnya. Baik dijumlah maupun dikurang dengan suatu bilangan, itulah yang disebut dengan barisan aritmetika. Seandainya, oke, ganti warna dulu. Suku yang pertama ini tadi ya, misalnya ini sukunya tadi yang pola bilangannya 2, 4, dari contoh di atas, 8, 10, dan seterusnya tadi. Ini contoh pertama ya.
Nah, ini itu yang pertama disebut dengan suku pertama, ini disebut dengan U2, suku itu U ya, dilambangkan, dinotasikan dengan U. Kemudian suku yang ketiga U3, ini suku yang keempat, ini suku kelima. U di sini sama dengan suku ya. Nah, biasanya pakai suku N gini. Suku UN gitu, suku ke N gitu ya. Kemudian antara yang pertama dengan kedua nih, ini ada kan tadi U2 dikurangi U1 itu sama dengan berapa tadi? 2 ya. Kemudian U3 dikurangi U2 berapa? 2 juga. Nah, inilah yang disebut dengan beda. Jadi apa itu beda? Beda dilambangkan dengan B ya. Oke. Jadi B itu apa beda tuh? Beda itu adalah apa? Yaitu di sini beda itu adalah angka atau konstanta angka di sini baik penjumlahan maupun pengurangan dari suku kedua dengan ke satu di sini jadi dua suku yang berurutan itu sama nanti pada tiap pola suku berikutnya begitu. Itu yang disebut dengan beda. Jadi beda di sini apa? Beda itu adalah hasil dari UN dikurangi UN min 1. Nah, N kan misalnya ini suku kedua ini ya, 2 dikurangi 1 gitu. N di sini itu bilangan real ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, jadi misalnya di sini UN-nya itu kita ganti ya. Kita misal U-nya U3-nya ya, sebentar. Di sini misalnya kita lihat beda yang di sini ya, pola ini itu bedanya misalnya U2 dikurangi U1, betul ya? N-nya 2, N dikurangi 1 berarti U1. Bedanya berapa nih? Ya 4 dikurang 2 sama dengan 2 nih. Gitu. Oke. Itu yang disebut dengan beda. Jadi pola yang terbentuk nih pada dua suku yang berurutan, baik itu bentuknya penjumlahan dan pengurangan dan tetap gitu. Jadi bukan ini plus 2, ini plus 3 gitu. Itu bukan bilangan barisan aritmetika, tetapi harus tetap. Kalau 2, 2 semua. Kalau min 1, min 1 semua gitu. Nah, itu yang disebut dengan beda plus 2 nih. Jadi 2 ini yang disebut dengan bilangan bedanya gitu, angka bedanya. Oke. Nah, itu untuk menentukan beda. Sekarang bagaimana menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatikanya. Oke. Nah, kalau sudah, kita yang selanjutnya adalah menentukan rumus nih ya, berikutnya menentukan rumus suku ke N atau UN UN pada bilangan barisan aritmatika. Oke. Nah, ini tadi kalian kan sudah tahu ya, ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Nah, seandainya ini ya pola bilangan U1, U2, U3, U4 dan U5 misalnya di sini ini U4 ya dan seterusnya segitu. Misalnya U1-nya itu adalah A gitu ya. Kemudian antara U1 dan U2 itu ada beda nih, B gitu ya. Maka U2-nya berarti apa dong? A plus B. Kemudian U3-nya ini kan 2 kali B ya, ini B juga. Ini ada bedanya juga, ini ada bedanya juga. Berarti U3 ini U1 ya, ini U2, ini U3, berarti U3-nya apa? A plus 2B tambah 2B kan? Kalau U4-nya, B-nya berapa nih? 3. Jadi A ya pertama. A plus
3B. Ini maksudnya A ditambah B itu suku ketiga gitu ya. Kalau suku keduanya kan A tambah B doang. Ini kalau U3 itu A plus B plus 2B. Kemudian U4-nya A plus B plus B. Itu adalah disebut dengan U plus 3B. Kemudian U5-nya U plus 4B. Dari sini itu bisa disimpulkan bahwa UN itu adalah, lihat polanya dia A plus B, A plus 2B. Itu sama dengan A ditambah N min 1 kali B. Ini rumus dari suku ke N pada barisan aritmetika. Nah ini dihafal ya. Oke, gampang kok hafalnya. Didapat dari mana? Ini tadi. Kalau suku pertama aja A, ya dong. N-nya kan 1 ya, U1-nya. 1 kurangi 1, 0 kali B, tetap A ya. Kemudian yang kedua adalah A plus B. Dari mana? Ini kan suku kedua. 2 dikurangi 1, 1 dong. Jadi A plus B. Ini dirumuskan seperti ini. Oke? Bisa dipahami ya? Oke. Misalnya contohnya di sini, Ibu kasih contoh aja ya. Contoh. Ada barisan aritmatika seperti ini. 2,5, 8 dan seterusnya. Hitunglah suku ke-25 misalnya. Yuk, kita coba ya. Nah, oke, ini perlu dijelaskan. UN itu apa? Ya, UN itu tadi suku ke N ya. Sebelum masuk ke contoh ini, mungkin kalian ada yang belum mengerti. Tahulah ya, ini suku ke N. A-nya berarti tadi apa? Suku pertama. Kemudian B-nya beda. N-nya bilangan real nih, boleh 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, A-nya adalah suku pertama ini. A suku pertama. Oke, kita lanjut lagi soal yang tadi dikasihkan nih. Contoh 2,5,8 titik-titik. Ini suatu barisan nih, gitu ya. Barisannya barisan apa? Kita lihat. Nah, dari pola barisan ini kalian disuruh menghitung suku ke-25-nya. Bagaimana? Ya, kita coba lihat urutannya ya. Ini suku pertamanya apa? 2. Kemudian antara 2 dan 5 ini didapatkan ya? Dijumlah apa dikurang? Dijumlah. Dijumlah berapa? 3. Ini 5 ke 8 juga sama, plus 3. Oke. Berarti di sini penyelesaiannya ya. Maka jawabnya itu suku pertamanya apa A-nya? Angkanya berapa? Ini suku pertama. 2. Kemudian bedanya berapa bedanya? Bedanya ya tadi bisa U2 dikurangi U1, yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian yang ditanyakan N-nya berapa suku ke N? N-nya adalah 25. Maka ditanyakan U25 gitu ya. Nah, U25-nya berapa nih? Kita coba. U25 itu sama dengan A plus N-nya kita ganti dengan 25. Kurangi 1 dikali B. Maka A-nya berapa tuh? U25 ya. A-nya 2 plus 25 kurangi 1, 24. Kalikan bedanya 3. Jadi hasilnya berapa nih? 2 dikalikan dulu. 24 kali 3 berapa? Berapa? Iya, betul. 72. Maka U25-nya sama dengan berapa nih? 74. Ini hasilnya. U25-nya sama dengan 74. Bisa dipahami ya? Oke. Bisa lah ya. Oke. Itu untuk barisan aritmatika. Nah,
Untuk contoh berikutnya, misalnya di sini, contoh berikutnya, contoh yang kedua ya, tadi kita namakan contoh yang pertama. Kemudian kita masuk pada contoh kedua. Oke, contoh kedua di sini diketahui barisan aritmetika dengan suku ketujuh, ya, suku ketujuh itu sama dengan atau adalah 19 ya. Kemudian suku yang ke-13 adalah 37. Hitunglah suku yang ke-20. Oke. Kalian ya soal ini ya. Jadi diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-7-nya adalah 19 dan suku ke-13-nya adalah 37. Nah, kalian lihat ini suku ke-7, ini hasilnya 19. Kemudian suku ke-13-nya itu sama dengan 37. Ditanyakan suku ke-20. Perhatikan. Di sini A-nya belum ada ya. Kemudian bedanya juga belum ada. Nah, ini kalian cari dulu ya. Jadi yang pertama kamu cari nilai A dan B-nya, yaitu suku pertama dan bedanya. Caranya bagaimana? Dengan rumus yang tadi, nak, bahwa UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B, gitu ya. Ya, sama seperti tadi. Yang diketahui di sini suku ke-7. Suku ke-7 berarti yang pertama kita buat dulu persamaan atau persamaan barisan aritmatikanya itu adalah suku yang ke-7, yaitu U7. U7 sama dengan A plus N-nya berapa? 7 kurangi 1 kali B. U7-nya berapa nih? 19. Berarti A plus 7 kurangi 1, 6 ya. 6B. Ini sebagai persamaan pertama gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah UN. Kita sama seperti tadi rumusnya. N-1 kali B. Berarti berapa nih? U-nya yang diketahui berapa? U13 sama dengan A plus, sebentar, kita ganti langsung ya. Kita ganti N-nya 13. Oke. 13 kurangi 1, B-nya kita cari ya enggak? Sehingga U13-nya berapa tadi? Jumlahnya tadi berapa? U13-nya iya 37. Jadi ini U13-nya tuh 13 nih ya. Itu adalah 37 sama dengan A plus 12B. Nah, ini adalah sebagai persamaan kedua gitu. Yang pertama. Keduanya gini ya. Biar lebih jelas. Oke. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kalian hitung dengan substitusi dan eliminasi terlebih dahulu. Iya. Persamaan pertamanya adalah kita ubah gini ya. A plus 6B sama dengan 19. Sama aja ya. Kemudian yang kedua adalah A plus 12B. 12 nih ya. Sama dengan 37. Nah, kita apakan dulu? Eliminasi. Yang sama, yang mudah dulu apa? A-nya ya. Nah, kita eliminasi. Biar hilang A-nya diapakan? Dikurang, ya enggak? Kurang A kurangi A, 0 ya. 6B kurangi 12B, min 6B. 19 kurangi 37, hasilnya berapa? Min 18. Sehingga B itu sama dengan min 18 dibagi 6, sama dengan 3. Jadi bedanya adalah 3. Bisa dipahami ya?
Nah, ketemu nih B-nya sama dengan 3. Substitusikan ke persamaan pertama maupun kedua boleh, bebas. Kita pakai yang pertama aja ya. Yaitu A plus 6B itu sama dengan 19. Berarti A-nya ketemu nih. 6 kali 3 sama dengan 19. Maka A ini dipluskan dulu, 18 sama dengan 19, maka A sama dengan 19 kurangi 18 sama dengan 1. Ini hasilnya A-nya. Nah, dari sini baru udah ketahuan ya. Jadi A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan berapa? 3. Yang ditanyakan tadi apa? Yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau U20. Nah, tinggal dicari bahwa U20 itu sama dengan A plus N-1 kali B. Berarti kalau ke-20 A plus 20 kurang 1 kali B-nya, nanti kali B-nya ini U20. A-nya berapa? 1. Kemudian 20 dikurangi 1 berapa nih? Oke, 19 kalikan bedanya adalah 3, sehingga hasilnya 1 plus berapa? 19 kali 3. 9 kali 3, 27, 57. Oke, betul sekali. Sehingga hasilnya adalah 58. Ini hasilnya nak U20. Mudah ya? Oke, untuk barisan dan barisan aritmatika sudah Ibu kasih contoh ya. Untuk dari aritmatika nanti dilanjutkan lagi. Oke, tidak ada yang sulit ya untuk barisan aritmatika, mulai dari definisinya sampai untuk mendapatkan rumus UN-nya. Kemudian untuk mencari suku keberapa, hasilnya berapa, itu kalian sudah bisa memahami. Oke, sampai di sini dulu.